Waspadai lonjakan pemudik. Pada musim lebaran tahun ini, pihak kepolisian maupun Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksi jumlah pemudik bakal meningkat signifikan. Hal ini lantaran tidak ada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM seperti 3 tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi atau Baketrans, Kemenhub, potensi pergerakan pemudik secara nasional pada musim lebaran tahun ini adalah 45,8% atau 123,8 juta orang, meningkat 14,2% dibanding tahun lalu. Menurut survei itu, potensi pergerakan asal perjalanan terbanyak akan terjadi di Pulau Jawa, yakni sebanyak 62,5% atau 77,3 juta orang. Mobilitas atau pergerakan warga secara massal ini tentu saja perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah seperti kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas yang ujungnya juga dapat berimbas pada gerak perekonomian. Untuk mengantisipasi hal ini, salah satu langkah yang telah diambil pemerintah adalah memajukan jadwal awal cuti bersama dari yang semula 21 April menjadi 19 April. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal sehingga menghindari penumpukan kendaraan pada arus mudik lebaran. Hal ini tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama atau SKB antara Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu sudah menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasi mobilitas warga, terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang yang memadai, seperti moda ataupun alat transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Begitupun dengan sarana jalan. Betul, saat ini pembangunan infrastruktur jalan tol baik di Jawa maupun luar Jawa semakin masif jika dibandingkan 1 dekade terakhir. Namun, semua fasilitas ini tidak akan berarti jika tidak disertai perawatan dan pemeliharaan yang memadai. Jalan bebas hambatan justru bisa menjadi sumber petaka jika kondisinya rusak atau tidak layak. Oleh karena itu, mulai dari sekarang pemeriksaan dan perbaikan sarana tersebut dapat dilakukan sehingga aman dan nyaman ketika dilewati para pemudik. Aspal yang mengelupas atau bergelombang serta lampu penerangan yang tidak memadai segera diperbaiki. Langkah kecil ini penting agar tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dengan semakin tersambungnya ruas jalan tol, bukan berarti tidak akan terjadi kemacetan di saat musim mudik. Sejumlah titik yang menjadi pintu masuk maupun keluar kendaraan tentunya bisa menjadi sumber masalah jika tidak diantisipasi. Fasilitas pembayaran di gerbang tol yang umumnya kini dikelola mesin, misalnya, harus dipastikan berfungsi dengan baik sehingga tidak menimbulkan penumpukan kendaraan. Bantuan petugas di gerbang tol sepertinya diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini, termasuk mungkin dari pihak kepolisian yang mengatur pergerakan kendaraan maupun mengantisipasi dari kemungkinan tindak kejahatan. Intinya, segala potensi yang dapat menjadi simpul kemacetan mesti diwaspadai. Akan tetapi, meskipun puluhan personel diterjunkan dan beragam upaya dilakukan pemerintah, arus mudik tidak akan berjalan lancar tanpa kedisiplinan pelakunya. Oleh karena itu, para pemudik disarankan agar menghindari puncak arus mudik untuk menuju kampung halaman. Sebaiknya juga gunakan transportasi umum atau memanfaatkan program fasilitas mudik gratis yang disediakan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Kalaupun terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kelayakannya dan tidak ugal-ugalan atau saling serobot di jalan. Ingat, kedisiplinan pengguna jalan adalah salah satu penentu agar mudik bisa berlangsung tertib, aman, dan lancar. Sebagai ritus tahunan, pelaksanaan mudik sejatinya harus terus semakin baik. Sosialisasi maupun langkah antisipasi harus dilakukan sejak jauh-jauh hari. Pemerintah dari sekarang mungkin sudah mulai bisa memetakan dan menyosialisasikan titik-titik mana saja, termasuk di jalan tol yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Begitupun dengan sejumlah titik rest area, tempat istirahat,
maupun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dapat digunakan, termasuk untuk kendaraan listrik. Begitu juga dengan info keberadaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Pihak pengelola kereta api, maskapai maupun pelabuhan juga mesti mengantisipasi sejak jauh-jauh hari hal ini. Pastikan semua armada siap, aman dan layak digunakan. Jangan ada kecerobohan atau kelalaian sedikit pun yang dapat berakibat fatal. Mudik atau pulang kampung merupakan ritus tahunan yang dilakukan masyarakat negeri ini setiap menjelang hari raya. Kita tentu berharap ritus ini menjadi kegiatan yang menggembirakan, bisa berkumpul dan bersilaturahim bersama keluarga, kerabat, dan sanak saudara, bukan malah menghadirkan duka nestapa dan air mata. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Kami tunggu partisipasi Anda. Kita jeda dulu, editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Laksana. Selamat pagi Pak Aditya. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Skania. Iya, Pak Aditya, apa saja antisipasi yang harus disiapkan dari sekarang untuk menghadapi lonjakan pemudik tahun ini yang mayoritas akan menggunakan jalur jalan raya dan juga kereta api, Pak Adit? Iya Mbak, jadi intinya sebetulnya bagaimana angkutan lebaran ini bisa lebih memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan selama perjalanan. Selama ini kita melihat simpul-simpul kepadatannya, itu terutamanya di jalan raya ya Mbak ya. Kenapa di jalan raya? Ya karena begitu besar kendaraan pribadi yang melintas di jalan raya ketika di angkutan mudik. Kemudian yang kedua adalah kepadatan di pelabuhan penyeberangan. Antriannya maupun pergerakan kapalnya itu karena memang di titik waktu tertentu tidak seimbang antara demand atau permintaannya dengan supply atau ketersediaan armada maupun infrastruktur pelabuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengurai kepadatan yang terjadi di titik pemberangkatan di stasiun kereta api maupun di bandara, karena pasti akan terjadi kepadatan yang sangat tinggi. Terasa kalau tiga hal itu bisa diantisipasi, itu sudah sangat memperlancar dan meningkatkan keselamatan mudik. Cuman ini yang menjadi masalah selama ini ya Mbak Eva, Mbak Skania, adalah tingginya perjalanan mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, artinya itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan infrastruktur jalan itu kan sangat terbatas, sementara dilalui oleh volume kendaraan yang sangat tinggi di titik waktu tertentu. Nah, sehingga menurut saya masalahnya adalah kita nggak bisa pakai pendekatan hanya jangka pendek seperti memajukan hari libur seperti itu ya. Tapi mari kita lihat apa akar masalahnya. Akar masalahnya terutama kenapa sih para pemudik itu lebih ingin menggunakan kendaraan pribadi. Pertama ya karena keterbatasan kapasitas angkutan umum. Itu sudah pasti, mau tiket pesawat, tiket kereta, bis pun juga ada keterbatasan. Selain itu, karena memang diutamakan jalan raya itu untuk kendaraan pribadi Mbak selama ini, nah itu bis-bis angkutan umum juga mengalami kesulitan pergerakan. Misalnya saya ambil contoh, ketika tol dilakukan one way, satu arah atau kontraflow lawan arah, maka bis yang sudah mengantar penumpang ke daerah tujuan itu sulit untuk lagi kembali ke Jakarta atau titik awal pemberangkatan Mbak. Nah itu juga salah satu hal yang jadi masalah. Selain itu masih belum bagusnya transportasi publik di daerah. Kenapa sih pada naik motor, kenapa pada naik mobil? Karena mereka butuh beranjang sana ke sana family Mbak nanti di tempat tujuan. Nah kalau angkutan umumnya di daerah tujuan mudik itu belum bagus, wah pemikirannya mending saya naik kendaraan pribadi saja. Nah selain itu juga kapasitas angkutan mudik gratis
kemudian juga angkutan motor gratis, itu menurut saya masih perlu banyak penambahan kapasitas. Tujuannya apa, Mbak? Ya tujuannya supaya para pengguna kendaraan pribadi itu mau beralih ke angkutan umum. Mereka yang butuh bersepeda motor di tempat tujuan juga bisa diangkut motornya, baik menggunakan kereta, menggunakan kapal laut maupun menggunakan truk misalnya. Kemudian masalah lain juga masih keterbatasan angkutan logistik menggunakan kapal laut maupun menggunakan kereta api, Mbak, sehingga angkutan logistik itu memenuhi jalan raya juga. Nah, itu kira-kira. Jadi soal kapasitas transportasi publik ini harus ditambah. Kemudian soal infrastruktur, Pak. Tadi poin pertama Anda sampaikan soal kecelakaan di jalan raya itu menjadi masalah yang pertama. Kemudian yang kedua soal pelabuhan penyeberangan yang tidak seimbang. Dan yang ketiga kepadatan di titik seperti bandara dan juga stasiun. Kita bahas dulu yang pertama kecelakaan di jalan raya. Bagaimana nih kesiapan infrastruktur saat ini jelang mudik? Iya, Mbak, ini masalahnya sebetulnya baik jalan tol maupun jalan non-tol itu juga punya keterbatasan dalam hal kualitas infrastruktur. Ya jalan tol di Jawa ya mungkin relatif masih lebih baik ya, walaupun memang titik tertentu masih bergelombang. Tapi kalau jalan tol di Sumatera ya misalnya Bakauheni, Palembang misalnya, itu juga dalam kondisi jalan rayanya juga masih banyak lubang-lubang yang membahayakan pengguna jalan. Nah, itu juga berpengaruh nanti terhadap faktor keselamatan. Terus kemudian yang kedua jalan non-tol ya, Mbak ya, jalan-jalan alternatif itu kadang misalnya jalur lintas pantai selatan itu penerangannya masih perlu ditambah, rambu-rambu jalannya juga masih perlu ditambah misalnya. Terus kemudian terkait keselamatan perjalanan yang lain tidak hanya jalan raya tapi juga kereta api adalah terkait dengan sekarang kan rawan bencana ya, Mbak ya, karena masih musim penghujan. Kemarin potensi bencana gempa bumi, pergerakan tanah longsor maupun banjir. Nah, itu juga berpengaruh ke keselamatan juga, Mbak. Jadi bagaimana nanti misalnya KAI maupun Dirjen Perhubungan Perkereta Apian, Perhubungan Darat dan PUPR itu mengantisipasi titik-titik rawan bencana dan titik-titik rawan longsor, terutama di jembatan-jembatan. Karena kemarin kita lihat jembatan di ruas Bogor Sukabumi sempat terputus, nanti itu vital sekali untuk pemulihannya. Nah, itu yang menurut saya memang harus diantisipasi, Mbak. Baik. Pak Aditya, tanggal 21 April ini diprediksi menjadi puncak arus mudik. Nah, saran dari MTI baiknya masyarakat mudik tanggal berapa? Karena sebetulnya sudah ada pemajuan cuti, ini harapannya bisa memecah kepadatan, Pak Aditya. Iya, Mbak. Jadi sebetulnya yang diperlukan itu sebetulnya langkah yang lebih komprehensif dan sifatnya jangka panjang. Ini kan mudik lebaran itu sifatnya kan hajatan atau ritual atau tradisi yang sudah tahunan ya, Mbak ya, hajatan nasional skala besar. Jadi mestinya baik dari sisi ketersediaan transportasi publiknya juga harus dilengkapi, tapi juga dari sisi demand atau dari sisi pergerakannya juga harus diatur, Mbak, kan gitu. Sehingga kedepannya saya rasa dari sisi pergerakan pengaturan ini saya pikir bisa dibuat kerjasama antara Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, dan misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi itu misalnya bisa mengatur supaya arus mudik maupun arus balik dari ASN, pegawai BUMN, dan juga kemudian karyawan swasta itu dibuat pada periode yang berbeda-beda, tapi memang tetap hari rayanya mereka semuanya ada di daerah tujuan mudik. Begitu juga waktu kembalinya. Dengan cara seperti itu kepadatan di jalanan itu lebih bisa terurai. Nah, yang kedua saya pikir sudah saatnya membuat peta jalan untuk penyelenggaraan sistem angkutan lebaran yang lebih baik dengan memasukkan unsur-unsur prediksi pergerakan, pertumbuhan sarana, penambahan sarana, angkutan umum, pertambahan infrastruktur jalan misalnya, itu juga menurut saya harus diselaraskan juga. Kemudian yang paling penting ini, Mbak, adalah sistem informasi yang terpadu. Jadi diberikan sistem informasi yang terpadu kepada para pemudik sehingga kapanpun mereka mudik itu mereka sudah tersedia informasi yang terpadu mengenai ruas-ruas jalan mana yang mengalami kepadatan, rest area atau tempat peristirahatan mana yang mengalami kepadatan, kemudian pelabuhan penyeberangan mana yang mengalami kepadatan, sehingga mereka nanti bisa mengatur perjalanannya sesuai dengan informasi tersebut. Itu sih, Mbak, menurut saya yang pentingnya.
Baik, pengaturan transportasi publik dan pergerakan pemudik, kemudian kesiapan infrastruktur dan sistem informasi yang terpadu. Terima kasih Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkereta Apian MTI, Aditya Dwi Laksana sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Aditya. Pemirsa, kita jeda dulu, editorial Media Indonesia akan kembali usai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bahkan Ania dan juga pemirsa saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Pak Yunus Luat dari Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus Luat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan antisipasi arus mudik. Pertama, mohon izin kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara terkasih kami umat muslim di seluruh NKRI tercinta. Maka kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu lebih ke depan menjelang hari raya, supaya ada kebersamaan. Secara khusus mohon izin dari Perhubungan dan Polri, tentunya kita semualah. Karena sudah tidak ada PPKM COVID, maka sudah pasti akan melonjak jumlah persentasi arus mudik ini. Kurang lebih akan menjadi 45% atau 46% dari yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh sebab itu kita dalam satu kebersamaan, saya mohon izin kami dari umat Kristen mendoakan supaya perjalanan saudara terkasih kita dari tempat mereka ingin kembali ke keluarga atau ke rumah, Tuhan akan melindungi perjalanan. Namun demikian, tetap bagaimanapun, petugas-petugas kami juga doakan supaya ikhlas hati sepikir memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudara kita ini. Nah, khusus di Pulau Jawa ada banyak arus lalu lintas di sana. Dan kami di Kalimantan Utara juga tentunya ada warga kami yang ingin pulang kampung atau kemana lah dia. Nah, sana jalur transportasi karena kami daerah baru, maka untuk kedepannya mohon supaya diperhatikan juga jalan-jalan nasional atau jalan provinsi yang ada, bantulah dari dana pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Karena ini juga untuk rakyat kita, untuk Indonesia. Kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan di tempat yang susah, tetapi inilah saatnya kita bersama untuk membangun. Kemudian terakhir, berharap supaya kebersamaan kita ini tetap kita jaga supaya selalu aman dan kondusif di NKRI tercinta. Jangan ada permasalahan. Kalau ada permasalahan yang muncul, kita sama-sama redam dan mari membangun daerah kita dengan baik, membangun NKRI terima kasih, dengan Pak Yunus Luat. Baik, berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Salam sehat selalu. Selamat pagi Pak John. Ya.
waspadai lonjakan pemudik. Ya. Jadi ini kita kan dalam 3 tahun ini Lebaran kedua ya. Yang kemarin agak bukan loss sangat. Ini tahun ini diloskan betul kita bebas pada ancaman pandemi dari PPKM gitu. Jadi diprediksi 123 juta pergeseran penduduk kita ya, yang untuk bersilaturahmi yang pulang kampung mudik namanya di Lebaran 144 Hijriah ini. Jadi begini, kalau kami kan di Kepulauan Riau ini kan modanya kan ada 2 aja moda transportasinya untuk mencapai tujuan, udara dan laut. Tapi kalau saya perhatikan di Kepri ya, pemerintah daerah dengan kepolisiannya itu udah mulai sudah mulai bikin imbauan ya, untuk karena mereka mengacukan pada cuaca juga. Cuaca ekstrim ini kan masih berlaku ini di kami di Kepulauan Riau ini. Tapi alhamdulillah pemerintah ya tidak terkait perhubungan dan kepolisian udah mulai memasang spanduk-spanduk itu himbauan. Ini yang saya apakan. Dan begitu juga nanti di tempat lainnya kita kalau dapat jangan zero lah ya jatuh korban di di mudik Lebaran ini. Dan lagi ini liburnya agak panjang ya, dari 19 sampai 24 itu agak panjang. Nggak usah terburu-buru sangat. Buru-buru tapi akhirnya tidak ketemu dengan keluarga di kampung ya kan sama aja. Tapi pemerintah upayanya udah sangat bagus saya tengok. Ya, udah sangat bagus. Cuma jalan ada berapa yang tapi digenjot terus. Ya mudah-mudahan lancar lah Lebaran yang tahun ini. Karena kita bebas pada Covid. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Pak Kodai dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak. Silakan Pak. Selamat pagi Mbak. Iya, kalau saran saya begini Mbak. Pertama, memang konektivitas dari semua teknologi ya Mbak ya. Jadi ini antara petugas di lapangan dengan para pemudik kalau bisa memang ada. Jadi kita tahu nih titik-titik yang kira-kira ini macetnya parah atau gimana gitu. Jadi ada bisa mengurai gitu loh Mbak. Satu. Yang kedua, kesiapan dari aparat dinas perhubungan masalah jalan, saran juga penerangan, juga tim medis juga kalau ada apa di jalan gitu kan. Nah, terus yang ketiga ini cuti bersama ini kan dimajuin Mbak, itu bagus Mbak. Cuman untuk Jakarta sendiri Mbak, itu libur anak sekolah itu agak telat Mbak ya. Jadi 1 hari menjelang takbiran itu dia baru libur Mbak. Ini kan mau nggak mau nanti bisa menambah padat lah Mbak. Kalau bisa kan sebelum takbir itu memang udah libur gitu anak sekolah nih. Buat dinas DKI Jakarta ini tolong diperhatikan lagi gitu. Karena pemerintah sendiri memajukan kan tujuannya supaya mereka tidak jalan di hari yang mendekati Lebaran gitu kan, bareng-bareng nanti bisa padat lah gitu. Nah ini dinas pendidikan tolong diperhatikan lagi nih buat di Jakarta. Lalu juga ini ada penegak hukum kalau ada PO yang pemilik angkutan umum, terutama darat nih Mbak, Pulau Jawa. Seringkali kan kalau ada kecelakaan rem belum atau supirnya bermasalah, tolong supirnya itu benar-benar memang harus perhatikan dia memang sudah ahli gitu loh. Jangan yang cuma sekedar punya SIM dia jadi supir gitu. Atau dan kendaraan juga benar-benar terawat gitu. Dan sebelum berangkat dicek lagi supir dan kendaraannya Mbak. Jangan ada lagi alasan rem belum atau supirnya mengaku kena narkoba atau segala macam. Ini lalu jadi alasan. Dan kalau misalkan ada PO yang masih melanggar itu tolong tindak tegas dan jangan diberikan izin lagi gitu loh Mbak untuk dia beroperasi lagi gitu Mbak, supaya ada kapok gitu, ada efek jerahnya gitu loh Mbak. Ya mudah-mudahan lancar semuanya, selamat pulang pergi, begitu aja Mbak. Terima kasih, selamat pagi Mbak. Amin, terima kasih Pak Kodai dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik Mbak Kania, tadi kita sudah simak ya para penelpon, berharap mudik ini lancar, semuanya siap Mbak Kania, baik itu infrastruktur maupun dari pemudiknya serta dari transportasi publik dan supirnya ya Mbak Kania, jangan sampai ada human error yang akhirnya menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal maunya adalah sharing happiness. Betul sekali. Kalau kita melihat dari sejumlah penelpon, semuanya menyuarakan agar perjalanan mudik
pada tahun ini berjalan dengan lancar karena memang antisipasi lonjakan pemudik karena di tahun ini saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak John Veto ya, sudah bebas dari ancaman PPKM ya katanya seperti itu. Itu agak lucu. Tapi intinya adalah memang antisipasi ini sebenarnya yang saya ingin sebutkan juga ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yunus. Ini kan sebenarnya tidak hanya karena ini libur panjang gitu. Jadi tidak hanya umat muslim yang memang akan pulang kampung gitu yang akan melakukan perjalanan mudik, tapi juga akan dimanfaatkan di luar itu untuk liburan gitu, sehingga mungkin saja lonjakan pemudik akan jauh lebih besar karena ini kan berdasarkan rencana mudik yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memang akan melakukan perjalanan pulang kampung gitu. Yang liburan belum dihitung ya bahkan ya. Yang liburan belum dihitung, bisa jadi malah lebih besar lagi dari itu. Tapi dari sejumlah masukan yang disampaikan oleh penelpon terlihat sekali bahwa ini adalah ritual tahunan masif begitu yang memang dilakukan setiap tahun begitu. Memang kemarin ada jeda sebanyak sekitar 3 tahun karena adanya pandemi, tapi sekarang ini akan dimulai lagi nih dengan lonjakan yang begitu masif. 123,8 juta pemudik akan tumpah ruah dan banyak sekali catatannya begitu ya, kayak misalnya soal libur anak sekolah yang telat katanya. Jadi sama aja bohong gitu ya ketika kemudian cuti bersamanya itu dimajukan tapi libur anak sekolahnya tidak diperhatikan begitu. Ini kan juga akan bisa mempengaruhi gitu ya nantinya. Kemudian juga ada sejumlah masukan seperti misalnya itu bagaimana penyedia sarana transportasi itu juga memastikan kendaraannya baik, supirnya itu juga baik. Dan kalau misalnya memang ada kasus-kasus sebelumnya di mana misalnya terbukti sang supir menggunakan narkoba dan lain sebagainya agar dilakukan tindakan tegas. Ada sanksi tegas. Walaupun memang di awal tadi kan Pak Aditya dari pengamat transportasi mengatakan bahwa kapasitas transportasi umum kita itu juga sangat terbatas sekali begitu. Ini yang menyebabkan kemudian angka pemudik yang menggunakan jalur darat dan menggunakan kendaraan pribadi apakah itu roda 2 ataupun roda 4 itu membludak hampir 50%-nya begitu yang kemudian menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini yang kemudian harus dicari tahu penyebabnya. Kalau kemudian dikatakan misalnya soal mudik gratis, itu kan sebenarnya juga sebagai sarana untuk mengurai gitu kepadatan di jalur darat ini, kita lihat angkanya itu di puluhan ribu gitu. Sementara yang kita tahu ini paling tidak yang disediakan oleh pemerintah ya. Kita kan melihat sekarang tidak hanya pemerintah pusat, ada pemerintah daerah juga, perusahaan-perusahaan juga semua berlomba-lomba gitu untuk menyediakan mudik gratis. Tapi kalau dilihat dari angkanya kan masih jauh sekali gitu. Belum lagi juga ya kapasitas, lagi-lagi kapasitas dari transportasi umumnya itu juga terbatas gitu. Jadi memang ada banyak sekali gitu ya simpul-simpul yang memang harus diperhatikan. Kita belum bicara mengenai rest area gitu. Dari pengalaman yang lalu-lalu, rest area yang sedemikian banyak dan yang kemudian sebenarnya dimaksudkan untuk mengurai gitu kepadatan di jalan tol ya gitu, paling tidak ternyata malah menyebabkan kemacetan di jalan tol. Kemacetan tambahan ya. Betul. Nah, ini yang kemudian juga harus diantisipasi. Jadi ada banyak sekali gitu ya yang kemudian memperlihatkan betapa masifnya di mana kemudian dibutuhkan kebersamaan tentunya gitu untuk bisa mengantisipasi berbagai masalah yang akan timbul gitu dalam perjalanan mudik ini. Belum lagi kita bicara soal tadi ya, soal faktor cuaca gitu misalnya titik-titik di mana akan mungkin ada rawan bencana dan lain sebagainya itu juga perlu diantisipasi terutama ini berkaitan dengan perjalanan kereta api gitu ya, jalur kereta api. Banyak sekali sebenarnya masukan. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa sudah begitu banyak, kita sudah pengalamannya sudah panjang nih. Betul, pengalaman sudah panjang karena ini seperti ritual setiap tahun ya bahkan ya, dan tahun ini adalah ritual yang kembali normal lagi. Tetapi masalahnya ada kesan kok gitu-gitu aja kesiapannya. Jadi solusinya harus seperti apa supaya tidak gitu-gitu aja menghadapi lonjakan pemudik tahun ini, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, arus mudik di Kota Makassar lewat jalur laut di Pelabuhan Makassar diprediksi akan meningkat. Menyambut arus mudik 1444 Hijriah tahun 2023 oleh PT Pelindo 4 Makassar memprediksi jumlah pemudik lewat jalur laut di Pelabuhan Makassar akan meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Jumlah rata-rata pemudik di tahun lalu melalui Pelabuhan Makassar mencapai 88.000 orang. Sementara tahun ini diprediksi akan meningkat 92.000 pemudik. Menyikapi hal ini, PT Pelindo 4 Makassar menyediakan belasan armada kapal PT Pelni dengan rute tujuan ke sejumlah provinsi di wilayah Indonesia Timur untuk mengangkut para pemudik. PT Pelindo 4 Makassar juga telah menyediakan armada kapal Rorong sebagai kapal cadangan jika sewaktu-waktu terjadi kepadatan pemudik ke rute tujuan menggunakan jalur laut.
Untuk memperlancar arus mudik Lebaran tahun ini, Polda Jawa Barat menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk antisipasi terjadinya kemacetan. Selain itu, pengecekan kesiapan sarana prasarana penunjang mudik juga terus dilakukan. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan di sejumlah titik kepadatan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang akan melewati jalur Pantura di Jawa Barat. Petugas kepolisian juga melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik di sejumlah ruas jalan arteri. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menyatakan selain telah melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik, Polda Jawa Barat juga akan menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk antisipasi kemacetan, mulai dari kontraflow, one way, dan pengalihan arus. Diharapkan dengan adanya sistem rekayasa jalan yang telah disiapkan dan personel kepolisian yang disiagakan di berbagai titik, arus mudik tahun ini bisa lancar dan sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Jalur arteri kualitasnya, karena kita akan pasti menggunakan pola one way atau kontraflow, sehingga ada arus yang akan kita alihkan ke jalur arteri. Misalnya pada saat arus mudik gitu ya, berarti kita dari wilayah timur gitu ya, mungkin kalau terlalu padat di jalan tol kita akan menggunakan one way, akan kita alihkan ke jalur arteri. Tapi harus memastikan jalur arteri apa kualitasnya bagus, penerangannya bagus, anggota di jalan juga ada, pos pam semua ada. Jalur arteri. Iya, Mbak Kania dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak ya berbagai kesiapan langkah dilakukan, baik itu menyiapkan armada dan juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk rekayasa di jalan. Nah, kalau kita lihat ada kesan ya Mbak Kania, kok kesiapannya gitu-gitu aja ya, nggak ada yang beda. Padahal ini kan ada perbedaan, lebih normal dibandingkan selama 3 tahun ini. Kemudian kita lihat lagi slogan mudik tahun ini aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Apakah untuk mencapai slogan ini dengan persiapan yang disebut atau kesannya gitu-gitu aja bisa tercapai slogan ini Mbak Kania? Ya mudah-mudahan ya, itu yang namanya slogan itu kan harusnya paling tidak itu menjadi motivasi begitu ya bagi semua pihak yang terlibat gitu dalam penyelenggaraan angkutan mudik untuk tahun ini bekerja dengan optimal, memberikan pelayanan terbaik gitu ya. Paling tidak kalau kita melihat persiapan dan sosialisasi sudah mulai dilakukan ya gitu ya. Sudah mulai dilakukan jauh-jauh hari, karena kan semua orang berpikir juga kenapa kita bicara soal mudik padahal nih masih berapa 2 minggu lagi gitu ya. Tapi memang persiapan itu harus dilakukan jauh-jauh hari, termasuk juga kalau kita bicara soal jangan cuman persiapan ke depan, artinya kalau kita bicara untuk mudik-mudik berikutnya ya, kalau sekarang ini kan memang sudah dekat sekali gitu ya, perencanaan menuju mudik yang tahun ini kan sudah jauh dilakukan jauh-jauh hari. Tapi kalau kita bicara mengenai gambaran besarnya ke depannya, itu memang harus ada peta jalan yang lebih komprehensif lagi gitu dibandingkan yang kita punya sekarang ini, termasuk juga soal kita kembali lagi ke soal sarana prasarana, infrastruktur, logistik, begitu juga dengan transportasi umumnya, begitu, karena itu menjadi pertanyaan besar memang, walaupun memang kapasitas jalan raya gitu, jalan tol dan lain sebagainya itu kita sudah jauh bertambah, dan ini yang perlu kita syukuri juga, gitu ya, Trans Jawa dan lain sebagainya gitu, karena kan keberatannya itu memang akan berkisar di Pulau Jawa saja sebenarnya gitu, yang memang harus diantisipasi, terutama ke daerah Jawa Barat begitu yang kita tahu gitu. Nah, Pulau Jawa 62,5% Mbak Kania, atau 77,3 juta orang dari 123,8 juta. Bisa Anda bayangkan begitu ya. Jadi yang memang harus diantisipasi adalah di seputar itu begitu. Nah, memang kedepannya misalnya pemanfaatan teknologi. Ada pertanyaan misalnya tadi kan Eva mengatakan baiknya itu kita pulang kampungnya kita mudiknya hari apa sih gitu kan. Kalau kita sudah tahu misalnya puncak arus mudik itu di tanggal berapa? 21 prediksinya ya. 21 gitu. Sementara misalnya cuti bersama sudah dimulai dari tanggal 19 gitu. Tapi tentunya kan kita mencari strategi sebagai pemudik, kamu pulang kampung nggak? Insya Allah rencananya Mbak Kania. Rencananya seperti itu. Pasti kita udah pasang strategi kan, kayak misalnya untuk rute perjalanannya, atau misalnya penggunaan angkutannya, apakah akan menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau memang ada informasi terpadu akan jauh lebih baik begitu, di mana kemudian dari pemudik itu bisa mengetahui lebih awal misalnya soal informasi ruas jalan yang padat, rest area yang padat, pelabuhan yang padat, sehingga mereka bisa memperkirakan atau melakukan estimasi sendiri. Jadi disinilah sebenarnya semua pihak itu saling berkaitan, tidak hanya soal penyelenggaranya tapi juga dari pihak pemudiknya gitu, untuk memastikan bahwa nanti perjalanan mudiknya juga aman, lancar, tertib dan juga sehat begitu ya. Sehat harus ya Mbak Kania. Nah, menarik tadi soal sistem teknologi.
Masa iya sampai sekarang belum ada sistem teknologi seperti itu, Mbak Kania? Sistem teknologi yang terpadu. Terpadu sih ya. Itu yang paling penting ya? Itu yang paling penting, harusnya ada dan harusnya direncanakan gitu ya ke depannya. Atau memang kita belum tahu ya, tapi paling tidak tuh memang harus ada informasi seperti itu yang bisa diandalkan gitu, di mana kemudian tidak hanya pemudik yang mengandalkan informasi dari situ, dari petugas dan lain sebagainya, semua instansi yang terkait juga memanfaatkan informasi atau teknologi untuk mengumpulkan informasi tersebut gitu, informasi terpadu tersebut gitu. Tadi kita sudah bahas semuanya Mbak Kania, tetapi Mbak Kania sempat singgung tadi terakhir adalah soal pemudik. Kedisiplinan pemudik ini tentu menjadi penting juga ya Mbak Kania. Betul. Kalau kita lihat ya sebenarnya banyak sekali loh ini tips-tips yang dibagikan gitu ya kepada pemudik, misalnya perencanaan atau persiapan menuju mudik tuh apa saja sih yang perlu dilakukan gitu ya. Lagi-lagi misalnya yang pasti yang paling utama itu adalah menjaga kesehatan fisik, apalagi kalau menggunakan kendaraan pribadi begitu ya. Kemudian juga cek kondisi kendaraannya gitu, terus sudah menyiapkan biayanya pastinya, merencanakan rute perjalanannya, membawa bekal untuk perjalanan, memastikan keamanan tempat tinggal dan lain sebagainya. Begitu juga ketika berada dalam perjalanan gitu ya, tidak lagi ugal-ugalan saat berkendara gitu, apalagi kan sekarang juga cuti bersamanya lebih panjang gitu ya. Karena resiko kecelakaan lalu lintas gitu misalnya itu masih terus mengintai selama perjalanan mudik, dan pelanggaran kecepatan menjadi pemicu terbanyak kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Ini berdasarkan data, dan selain kecerobohan dan juga kondisi kendaraan gitu. Jadi ya pada intinya mari kita bersama-sama lah gitu memastikan angkutan mudik tahun ini berjalan aman dan nyaman, semuanya selamat sampai dengan tujuan dan bisa berbagi kebahagiaan merayakan hari raya kemenangan. Amin. Kita doakan semuanya lancar, mudiknya tahun ini lancar. Terima kasih juga tipsnya untuk saya yang akan mudik Mbak Kania. Baik, terima kasih Mbak Kania Sutisnawinata sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sama-sama Eva. Pemirsa, mudik atau pulang kampung merupakan ritual tahunan yang dilakukan masyarakat negeri ini setiap menjelang hari raya. Kita tentu berharap ritus ini menjadi kegiatan yang menggembirakan, bisa kumpul dan bersilaturahmi bersama dengan keluarga, kerabat, dan sanak saudara. Bukan malah menghadirkan duka nestapa dan air mata. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV